Indonesia itu memiliki banyak kekayaan alam dan tempat wisata yang menarik. Dan apa ya? Harus dijaga sih Indonesia kaya akan budaya. Indonesia ke depannya ya sama mungkin lebih maju dari segi pendidikan, dari moral. Lebih maju, lebih aman, lebih sukses gitu. Nama Bapak siapa? YAN. Yan, Yan. Pak Yan. Berapa umur Bapak? Hah? Umur Bapak berapa? Masih muda sih mama. Berapa? Kelahiran 63. Masih relatif muda kan? Bapak sudah berapa lama jadi pedagang? Pedagang. Saking udah lamanya udah ngerasa bosen deh. Berarti di atas 20 tahun ya? 20 tahun. Di atas 20 tahun. Pertanyaannya, apa makna Indonesia bagi Bapak? Makna Indonesia dari dalam segi apanya ya? Segi semuanya. Segi semuanya. Jadi harus dibahas semuanya. Capek lah. Yang itu aja yang menurut Bapak menonjol, menurut Bapak makna Indonesia itu kayak gimana? Dalam segi apa Indonesia yang paling menonjol? Segi ekonominya, Terus? segi kepemimpinan, pemerintahannya. Kalau segi pemerintahannya saya rasa biasa-biasa saja. Tidak menonjol, tapi tidak turun. Kemudian segi ekonomi, kata orang-orang ekonomi yang di atas sana, katanya Indonesia perekonomiannya naik beberapa langkah ya, atau beberapa poin ya. Itu kata mereka, tapi kata Sima enggak. Buktinya Sima masih jualan begini juga dikejar-kejar Satpol PP. Tadi saya sedang bicara masalah ekonomi ya. Iya. Saya rasa sedikitnya sudah saya bahas tadi ya. Kalau kata orang-orang ekonomi bahwa Indonesia itu perekonomiannya naik beberapa persen atau beberapa poin ya. Entahlah poinnya berapa atau angkanya berapa, yang penting sedikit naik ya. Tetapi kalau kita lihat ke masyarakat bawah ya, masyarakat kecil seperti saya ini, saya rasa itu sangat timpang. Sangat timpang. Mengapa seperti kalian lihat tadi, orang-orang kecil seperti saya ini, dimanapun pedagang kaki lima tidak ada tempat nyaman. Semuanya tidak. Orang-orang seperti Simang ini cuma mengandalkan dagang begitu itu untuk makan. Tidak mungkin buat apa. Tidak mungkin lah buat beli mobil, beli motor lah. Sekalipun Simang bilang juga tidak mungkin. Orang akan percaya ya. Nah, kemudian di segi kemerdekaan ya. Iya. Boleh kan? Boleh. Kan namanya juga apa? Judulnya juga kan tentang Indonesia. Sekarang bicara masalah kemerdekaan. Merdeka udah beberapa puluh tahun ya. Iya. Apakah orang kecil seperti Simang ini, contohnya saya bicara Simang itu sebagai contoh ya, istilahnya perwakilan dari beberapa ribu orang, masyarakat kecil yang ada di Bandung lah contohnya ya. Jualan begini dikejar-kejar seperti kalian lihat tadi, apakah itu makna kemerdekaan? Arti sebuah kemerdekaan itu tidak merdeka kan? Nah, sedangkan para terdahulu kita seperti para pahlawan berjuang untuk memerdekakan tanah air kita yakni Indonesia, untuk kemakmuran dan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali. Ya kan? Nah, masyarakat kecil seperti sekarang ini kenapa dijajah? Jadi kalau dulu dijajahnya oleh bangsa asing, kalau sekarang dijajahnya oleh bangsa sendiri. Seperti kalian lihat tadi, ya kan? Nah, apakah itu makna kemerdekaan bagi sebuah negara Indonesia? Bukan kan? Bukan. Sekarang apa lagi? Pertanyaan kedua, apa harapan Bapak bagi kami calon pemimpin bangsa? Oh iya, yang pertama sekolah atau menimba ilmu setinggi-tingginya, ya kan? Ya. Yang kedua
Kalau kalian sudah jadi sarjana, jadi seorang karyawan, entahlah karyawan apa, jadilah karyawan yang jujur. Jujur, kalian akan melangkah kemanapun. Kalau kalian jujur, orang lain akan percaya. Dan orang lain akan mengatakan, welcome, selamat datang. Kalau kalian jujur. Tapi kalau kalian berbuat tidak jujur, curang atau dan sebagainya, orang-orang akan mencibir. Atau mungkin menyuruh pergi. Awas atau hati-hati, itu ada orang itu. Kalau kita tidak jujur, kemanapun kita melangkah, orang lain tidak akan percaya. Ingat itu. Sekecil apapun kita bikin ketidakjujuran, orang lain akan mikir 1001 kali akan menerima kita. Oke? Pertanyaan ketiga. Apa harapan Bapak bagi Indonesia ke depannya? Apa ya? Kalau bicara terlalu tinggi mau terlalu muluk ya. Tolong dong merdekakan kami. Kami sebagai rakyat kecil, tolong dong. Beri fasilitas untuk menyambung kehidupan. Jangan sekali-kali bicara masalah orang-orang yang sudah kehidupannya lebih dari kecukupan. Ini masyarakat kecil seperti saya, tolong dong diberi fasilitas untuk menempuh kehidupan. Itu saja. Kayak dikasih tempat buat jualan. Contohnya seperti itu. Jangan diusir tanpa diberi solusi, ya kan? Nah, misalnya masyarakat kecil seperti sini diberi tempat, ya, diberi tempat walaupun cukup sederhana. Itu pasti diterima oleh kami. Bukan saya ya, tapi kami. Pasti diterima. Ini cuma diusir. Terus tidak ada solusinya. Jadi doang ya, kalau misalnya rakyat kecil kayak mereka belum merdeka, kayak mereka dagang masih harus jalan deket-deketan sama yang namanya Satpol PP yang tiba-tiba lewat. Mungkin masih beberapa ada Satpol PP yang masih baik hati mau ngebiarin mereka. Cuman kan gak sedikit ya yang ngusirnya secara paksa, gak ada keprimanusiaannya juga. Jadi menurut kita sih harapan bapaknya agak logis ya, walaupun emang susah banget direalisasiin, cuman kenapa enggak sih, kenapa nggak terlalu merhatiin kayak gitu. Berbeda, beragam, macam-macam, entah itu tujuannya. Nasibnya, bagusnya, Kayaknya, apa namanya, tapi ada kalanya kita sama, kita satu. kita bersama. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan.